Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjabarkan materi psikologi pendidikan. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, perkembangan anak. Yang kedua, perkembangan remaja. Yang ketiga, perbedaan individu. Yang keempat, teori belajar behavioristik. Kelima, teori belajar kognitif. Keenam, teori belajar humanistik. Ketujuh, teori belajar Ki Hajar Dewantara. Kedelapan, lingkungan belajar. Kesembilan, motivasi belajar. Kesepuluh, evaluasi belajar. Dan yang terakhir 11, diagnosis kesulitan belajar. Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu perkembangan anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan memiliki arti yaitu proses transmisi dari konstitusi fisik, keadaan tubuh atau keadaan jasmania yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Hasil pertumbuhan antara lain berwujud bertambahnya ukuran-ukuran kuantitatif badan anak seperti tinggi, berat, dan kekuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan perkembangan adalah perubahan-perubahan yang bersifat kualitatif yang berkaitan dengan fungsi-fungsi kejiwaan. Karakteristik anak sekolah dasar. Menurut Nasution, masa usia sekolah dasar sebagaimana masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia 6 tahun hingga kira-kira 11 atau 12 tahun. Usia ini ditandai dengan mulainya anak masuk ke sekolah dasar. Dalam masa usia sekolah ini, anak sudah siap menjelajahi lingkungannya. Ia tidak puas lagi sebagai penonton saja. Ia ingin mengetahui lingkungannya. Lalu, menurut Suryo Broto, dapat diperinci masa dari anak-anak, yaitu dibagi menjadi dua fase. Yang pertama, masa kelas-kelas rendah sekolah dasar, kira-kira umur 6 atau 7 sampai umur 9 sampai 10 tahun. Dan yang kedua, masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar, kira-kira umur 9 atau 10 sampai kira-kira 12 hingga 13 tahun. Materi yang kedua yaitu perkembangan remaja. Masa remaja adalah suatu stadium dalam siklus perkembangan anak. Rentangan usia masa remaja berada dalam usia 12 tahun hingga 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun hingga 22 tahun bagi pria. Anak remaja tidak lagi hanya berteman dengan anak-anak sebaya di sekitar rumahnya, tetapi mencari teman lain di lingkungan yang lebih luas. Kehidupan modern dengan segala kemajuannya memberikan kemudahan dan peluang kepada siapapun untuk berperilaku yang positif maupun negatif. Dari pola pikir remaja tersebut, terdapat bukti-bukti hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa cara berpikir remaja cenderung mengikuti pola dan cara berpikir orang dewasa, tidak seperti masa anak-anak. Masa remaja, perkembangan sosialnya semakin luas. Lalu, bagaimanakah karakteristik perkembangan sosial remaja? Kehidupan sosial pada jenjang remaja ditandai dengan menonjolnya fungsi intelektual dan emosional. Seorang remaja dapat mengalami sikap hubungan sosial yang bersifat tertutup sehubungan dengan masalah yang dialami remaja. Proses pembentukan identitas diri dan konsep diri seorang remaja adalah sesuatu yang kompleks. Perkembangan remaja adalah suatu masa di mana anak ingin menemukan jati dirinya dan memilih kawan akrabnya. Seringkali anak menemukan jati dirinya berdasarkan pada situasi kehidupan yang mereka alami. Perkembangan sosial remaja bukanlah proses yang independen, tetapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, yaitu keluarga, kematangan anak, status sosial ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, dan kemampuan mental, terutama emosi dan inteligensi. Materi yang ketiga yaitu perbedaan individu. Dari manakah perbedaan individu itu berasal? Yang pertama dari faktor bawaan, yang kedua dari faktor lingkungan.
Faktor bawaan merupakan faktor-faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik. Faktor bawaan ini dimulai pada saat terjadinya pembuahan, di mana masing-masing sel produksi yang terdiri dari 23 pasang kromosom. Kromosom tersebut adalah partikel seperti benang yang di dalamnya terdapat untaian partikel yang sangat kecil yang disebut gen. Lalu, gen tersebut adalah pembawa ciri bawaan yang diwariskan orang tua kepada turunannya. Gen mengandung petunjuk untuk produksi protein yang selanjutnya protein ini akan mengatur proses fisiologis tubuh dan penampakan sifat-sifat fenotip. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini ada 4, yaitu status sosial ekonomi orang tua. Status sosial ekonomi orang tua ini dapat berupa tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, maupun penghasilan orang tua. Lalu yang kedua, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua yang otoriter dapat menekan pengawasan orang tua kepada anaknya untuk mendapatkan ketaatan dan kepatuhan. Lalu, pola asuh yang permisif dari orang tua itu akan memberikan kebebasan sebanyaknya pada si anak. Lalu yang ketiga yaitu budaya. Wujud ideal budaya dapat berupa ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan. Budaya sebagai suatu aktivitas dan tindakan berpola dari manusia dan masyarakat disebut dengan sistem sosial. Budaya sebagai benda-benda hasil karya manusia. Dan yang keempat, faktor lingkungannya yaitu urutan kelahiran. Urutan kelahiran anak dapat memberikan ciri kepada sang anak. Yang pertama, anak sulung. Anak sulung biasanya memiliki ciri teliti, memiliki ambisi, agresif, dan memiliki prestasi akademik yang baik. Lalu, anak tengah. Anak tengah ini memiliki ciri mudah bergaul dan memiliki rasa setia kawan yang tinggi. Yang ketiga, anak bungsu. Anak bungsu biasanya memiliki ciri kreatif, menarik, dan ingin memperoleh perlakuan yang sama. Dan yang terakhir, anak tunggal. Anak tunggal biasanya memiliki ciri mirip dengan anak sulung. Materi selanjutnya yaitu teori belajar behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus, yaitu rangsangan, dan respon atau tanggapan. Siapa sajakah tokoh-tokoh penting dalam aliran behavioristik ini? Yang pertama ada Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Dan perubahan tingkah laku merupakan akibat dari kegiatan belajar yang berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, atau berwujud tidak konkret, yang tidak dapat diamati. Yang kedua, Watson. Menurut Watson, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon tersebut dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Yang ketiga, Carl Hurd. Ia menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian tentang belajar. Namun, Carl Hurd ini sangat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Baginya, seperti teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Yang keempat, Edwin Guthrie. Ia juga menggunakan variabel stimulus dan respon. Namun, ia mengemukakan bahwa stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau pemuas biologis sebagaimana Carl Hurd. Ia juga mengemukakan agar respon yang muncul sifatnya lebih kuat dan bahkan menetap. Maka diperlukanlah berbagai macam stimulus yang berhubungan dengan respon tersebut. Yang kelima yaitu Skinner. Konsep-konsep yang dikemukakan oleh Skinner tentang belajar mampu mengungguli konsep-konsep lain yang dikemukakan oleh para tokoh sebelumnya. Ia mampu menjelaskan bahwa konsep belajar secara sederhana,
namun dapat menunjukkan konsep tentang belajar secara lebih komprehensif. Menurutnya, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya yang kemudian akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Teori behavioristik ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian atau elementalistik. Ketiga, mementingkan peranan reaksi. Keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Yang kelima, mementingkan sebab-sebab di waktu yang lalu. Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang ketujuh, dalam pemecahan problem, ciri khasnya yaitu trial and error. Materi berikutnya yaitu teori belajar kognitif. Pengertian dari teori belajar kognitif ini ada 1. Lebih mementingkan proses daripada hasil belajar. Kedua, belajar merupakan proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, dan emosi serta aspek-aspek kejiwaan lainnya. Dan yang ketiga, belajar merupakan proses berpikir yang sangat kompleks. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang mengembangkan teori belajar kognitif? Yang pertama ada Jean Piaget. Menurutnya, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik yang didasarkan karena perkembangan sistem saraf. Belajar merupakan proses identifikasi dan pengintegrasian stimulus atau informasi yang baru. Skemanya melalui beberapa tahap, yaitu ada asimilasi, akomodasi, dan ekolibrasi. Proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahapan-tahapan perkembangan sesuai dengan umurnya. Menurut Piaget ini, dia membagi tahap perkembangan kognitif menjadi 4. Yang pertama, tahap sensori motor umur 0-2 tahun. Yang kedua, tahap preoperasional, yaitu umur 2 hingga 7 atau 8 tahun. Dan yang ketiga, tahap operasional konkret, yaitu umur 7 atau 8 hingga 11 atau 12 tahun. Dan yang keempat, tahap operasional formal, yaitu umur 11 hingga 12 tahun ke atas. Tokoh teori belajar kognitif yang kedua yaitu Schobel. Menurutnya, guru harus dapat mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar yang bermakna. Belajar bermakna ini adalah menyajikan materi pelajaran yang baru dengan menghubungkan pada konsep yang relevan yang sudah ada dalam struktur kognisi siswa. Siswa pada pendidikan dasar harus dilibatkan pada kegiatan langsung, sedangkan untuk siswa yang pada tingkatan pendidikannya lebih tinggi akan lebih efektif bila guru menggunakan penjelasan, demonstrasi, diagram, atau ilustrasi. Schobel ini sendiri membagi langkah-langkah dalam menerapkan belajar yang bermakna. Yang pertama ada advanced organizer, yaitu penyampaian awal tentang kerangka isi materi yang akan dipelajari siswa. Yang kedua, progressive differential, yaitu materi pelajaran disampaikan bertahap, diawali konsep umum yang kemudian dilanjutkan ke hal yang khusus. Yang ketiga, integrative reconciliation, yaitu penjelasan tentang kesamaan dan perbedaan antara konsep-konsep yang telah dimiliki dengan konsep yang baru yang dipelajari. Dan yang keempat, consolidation, yaitu pemantapan materi dengan menghadirkan banyak contoh. Tokoh yang ketiga yaitu Jerome Bruner. Menurutnya, perkembangan bahasa benar pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif. Dalam proses belajar, Bruner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan sendiri suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Menurut Bruner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap, yaitu yang pertama tahap enaktif. Dalam memahami dunia anak menggunakan pengetahuan motorik, yaitu sentuhan dan pegangan. Yang kedua, tahap ikonik. Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar atau visualisasi verbal. Yang ketiga, tahap simbolik,
yaitu seseorang memahami dunia melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan lain-lain. Tokoh yang keempat yaitu Robert Garnett. Proses belajar adalah suatu proses di mana siswa terlibat dalam aktivitas yang memungkinkan mereka memiliki kemampuan yang tidak dimiliki sebelumnya. Menurut Robert, ia membagi ada 8 tingkat kemampuan belajar yang dimana kemampuan belajar tersebut pada tingkatan tertentu ditentukan oleh kemampuan belajar di tingkat sebelumnya. Ada signal learning, yaitu dari signal yang dilihat akan memberikan respon tertentu. Yang kedua, stimulus responsive learning, yaitu seseorang anak akan memberikan respon fisik atau vokal setelah mendapat stimulus tertentu. Yang ketiga, chaining, yaitu kemampuan anak untuk menggabungkan 2 atau lebih hasil belajar S sampai R yang sederhana. Yang keempat, verbal association, yaitu bentuk penggabungan hasil belajar yang melibatkan unit bahasa seperti memberi nama sebuah objek atau benda. Yang kelima, multiple discrimination, yaitu kemampuan untuk menghubungkan beberapa kemampuan chaining sebelumnya. Yang keenam, konsep learning. Anak mampu memberi respon terhadap stimulus yang hadir melalui karakteristik abstraknya. Yang ketujuh, principle learning, yaitu kemampuan siswa untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya. Dan yang kedelapan, problem solving, yaitu siswa mampu menerapkan prinsip-prinsip yang telah dipelajari untuk mencapai satu sasaran, yang merupakan tipe belajar yang paling tinggi. Teori belajar humanistik. Apa sih teori belajar humanistik itu? Dalam istilah pendidikan, humanistik pada hakikatnya adalah kata sifat yang merupakan sebuah pendekatan dalam pendidikan. Pendidikan humanistik adalah keinginan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang menjadikan peserta didik terbebas dari kompetisi yang hebat, kedisiplinan yang tinggi, dan ketakutan gagal. Pembelajaran humanistik memandang siswa sebagai subjek yang bebas untuk menentukan arah hidupnya. Siswa diarahkan untuk dapat bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga hidup orang lain. Tujuan dari teori belajar humanistik yaitu untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang perilakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Menurut Arbaya 2013. Tokoh-tokoh penting dalam teori belajar humanistik. Yang pertama ada Arthur W. Combs. Menurut Combs, ia berpendapat bahwa banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa siswa mau belajar apabila materi pelajarannya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. Padahal arti tidaklah menyatu pada materi pelajaran itu. Dengan kata lain, individulah yang memberikan arti kepada materi pelajaran itu. Sehingga yang penting ialah bagaimana membawa si siswa untuk memperoleh arti bagi pribadinya dari materi pelajaran tersebut dan menghubungkannya dengan kehidupannya. Tokoh yang kedua yaitu Maslow. Menurut teori Maslow, didasarkan atas asumsi bahwa di dalam diri individu ada 2 hal. Yang pertama, suatu usaha yang positif untuk berkembang. Yang kedua, kekuatan untuk melawan atau menolak hambatan untuk berkembang. Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Dan yang ketiga yaitu Carl Rogers. Carl Rogers membedakan 2 tipe belajar, yaitu kognitif atau kebermaknaan, dan yang kedua eksperimental atau pengalaman signifikasi. Menurut Rogers, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran.
Apakah kalian mengenal gambar ini? Ya, beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, nama aslinya yaitu Suwardi Seyaningrat, lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta, yang kemudian kita kenal tanggal lahirnya tersebut sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisis, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Menurut beliau, pendidikan yang cocok untuk anak-anak Indonesia adalah pendidikan nasional. Untuk menyelenggarakan pendidikan nasional tersebut, beliau mendirikan lembaga pendidikan nasional yang kita kenal dengan Perguruan Taman Siswa. Perguruan Taman Siswa bertujuan untuk membuat rakyat pandai, sebab menurut Ki Hajar Dewantara, ia berkeyakinan bahwa perjuangan pergerakan tidak akan berhasil tanpa kepandaian. Salah satu konsep belajar dan pembelajaran yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara ialah Ingat Sung Tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, yang artinya di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang berarti dari belakang memberikan dorongan dan arahan. Dari konsep dasar kependidikan Ki Hajar Dewantara tersebut, kita sebagai seorang guru pendidik harus mampu memahami arti. Yang pertama, Ingat Sung Tulodo. Sebagai guru, kita berdiri di depan dan harus mampu memberikan teladan kepada anak didiknya. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso. Sebagai seorang guru, pemimpin, atau pendidik ketika berada di tengah harus mampu membangkitkan semangat, berswakarsa, dan berkreasi pada anak didiknya. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani, sebagai seorang guru, pemimpin, maupun pendidik, berada di belakang, mengikuti dan mengarahkan anak didiknya agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Kemudian ada sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah asas kemerdekaan, yang berarti disiplin diri sendiri atas dasar nilai hidup yang tinggi, baik itu sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, asas merdeka adalah sanggup dan mampu untuk berdiri sendiri untuk menjalankan hidup sendiri, hidup tertib, dan damai dengan kekuasaan atas dirinya sendiri. Yang ketiga, asas kemanusiaan, yang menyatakan bahwa dharma setiap manusia itu adalah pewujudan kemanusiaan yang harus terlibat pada kesucian batin dan adanya rasa cinta kasih terhadap sesama manusia. Yang keempat, asas kebudayaan, yang berarti bahwa pendidik harus membawa kebudayaan kebanggaan itu kepada arah kemajuan yang sesuai dengan kecerdasan zaman, kemajuan dunia, dan kepentingan hidup lahir dan batin rakyat pada setiap zaman dan keadaan. Dan yang terakhir, asas kodrat alam, yang berarti bahwa pada hakikatnya manusia itu sebagai makhluk adalah satu yang dengan kodrat alam. Manusia tidak dapat lepas dari kodrat alam dan akan berbahagia apabila dapat menyatukan diri dengan kodrat alam yang mengandung kemajuan itu. Oleh karena itu, setiap individu harus berkembang dengan sewajarnya. Materi selanjutnya, lingkungan belajar. Apa sih lingkungan belajar itu? Lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang berada di sekitar pendidik yang dapat membuat peserta didik merasa senang, aman, nyaman, dan termotivasi untuk belajar, yang meliputi lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan pembelajaran ini dapat berupa benda-benda, orang-orang, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar peserta didik yang bisa memberikan pengaruh kepada perkembangannya. Fungsi dari lingkungan belajar yaitu, menurut Tirto Harjo dan Sulo 2005, adalah untuk membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik fisik, sosial, dan budaya, dan mengajarkan tingkah laku umum serta menyeleksi atau mempersiapkan individu untuk peranan-peranan tertentu. Lingkungan belajar terdiri dari lingkungan sosial, lingkungan personal, lingkungan alam atau fisik, dan lingkungan kultural.
Lalu lingkungan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara yang disingkat dengan Tripusat Pendidikan, ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Faktor-faktor keluarga yang mempengaruhi siswa belajar yaitu cara orang tua mendidik anaknya, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah yaitu keadaan ekonomi keluarganya, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaannya. Lalu yang kedua, lingkungan sekolah. Ada metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedungnya, tugas rumah, dan metode pembelajaran. Lalu yang ketiga, lingkungan masyarakat. Pengaruh masyarakat terhadap prestasi siswa yaitu mass media, bentuk kehidupan masyarakatnya, kehidupan siswa dalam masyarakat, dan teman bergaul. Kita pasti merasa capek, bosan untuk belajar. Lalu kita melakukan sebuah cara atau tindakan agar kita bangkit lagi untuk mau belajar dengan senang. Hal itulah yang kita sebut dengan motivasi belajar. Menurut Abraham Maslow dalam Haji Nasyar 2004, motivasi belajar adalah suatu dorongan internal dan eksternal yang menyebabkan seseorang atau individu untuk bertindak atau mencapai tujuannya, sehingga perubahan tingkah laku pada siswa tersebut diharapkan dapat terjadi. Motivasi belajar ini terdiri dari dua, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. Motivasi primer ini adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar, yang pada umumnya berasal dari segi jasmani manusia. Lalu, motivasi sekunder. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari, yang memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Menurut para ahli, motivasi sekunder ini dibagi menurut pandangan yang berbeda-beda. Perilaku motivasi sekunder juga terpengaruh oleh adanya sikap, emosi, pengetahuan yang dipercaya, kebiasaan, dan kemauan. Selanjutnya, sifat-sifat motivasi. Motivasi internal. Motivasi seseorang dapat bersumber dari dalam diri sendiri yang kita sebut dengan motivasi internal, yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirasakan dari luar. Karena diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Lalu motivasi eksternal. Motivasi eksternal yaitu motif-motif yang aktif berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Motivasi internal dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang ada di dalamnya. Aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Motivasi belajar ini memiliki beberapa unsur yang mempengaruhinya, yaitu ada cita-cita atau aspirasi. Yang kedua, kemampuan siswa. Yang ketiga, kondisi siswa. Yang keempat, kondisi lingkungan siswa. Yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Dan yang keenam, upaya guru dalam pembelajaran siswa. Motivasi belajar ini sangat penting. Motivasi belajar merupakan kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan diri secara optimum, sehingga mampu berbuat yang lebih baik, berprestasi, dan kreatif. Motivasi belajar penting bagi siswa dan guru. Bagi siswa sendiri, pentingnya motivasi belajar ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyadarkan kedudukan pada awal, proses, dan akhir hasil belajar. Yang kedua, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebaiknya. Yang ketiga, mengarahkan kegiatan belajar. Dan yang keempat, membesarkan semangat belajar. Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian belajar, individu dilatih untuk menggunakan kekuatannya sedemikian rupa sehingga dapat berhasil. Materi berikutnya, evaluasi belajar. Evaluasi belajar ini dibagi ada pengukuran,
dan penilaian hasil belajar. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu sejenis sebagai satuan atau kriteria. Pengukuran hasil belajar adalah usaha untuk mengetahui seberapa jauh perubahan tingkah laku siswa setelah mengikuti proses pembelajaran, sehingga pengukuran lebih menekankan kepada proses penentuan kuantitas sesuatu melalui pembandingan dengan satuan ukuran tertentu. Unsur-unsur pokok dalam pengukuran ada, yang pertama, adanya objek yang diukur, yang kedua, adanya tujuan pengukuran, yang ketiga, adanya alat ukur, yang keempat, proses pengukuran, dan yang kelima, hasil pengukuran yang bersifat kuantitatif. Lalu evaluasi belajar penilaian. Penilaian adalah mengumpulkan, mendeskripsikan, menafsirkan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran. Penilaian hasil belajar adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Hasil penilaian pada umumnya adalah kategori-kategori yang berupa sangat baik, baik, cukup, tidak baik. Lalu, tujuannya dari penilaiannya adalah untuk menentukan atau melihat tujuan pembelajaran yang dirumuskan apakah tercapai. Unsur-unsur pokok dalam penilaian dapat berupa, yang pertama, adanya standar yang dijadikan pembanding, yang kedua, adanya proses pembanding, yang ketiga, adanya hasil penilaian yang bersifat kualitatif. Lalu, apakah evaluasi itu? Evaluasi adalah mengambil keputusan berdasarkan hasil penilaian. Mengadakan evaluasi berarti meliputi kedua langkah di atas seperti mengukur dan menilai. Hasilnya dapat berupa bilangan atau kategori. Evaluasi hasil belajar adalah proses perencanaan, pengumpulan, penggambaran, dan menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan suatu program sehingga dapat ditarik kesimpulan dan digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Mengapa sih kita perlu melakukan evaluasi? Yang pertama, kita akan menentukan kebutuhan pembelajaran. Yang kedua, untuk melacak kemampuan belajar siswa. Dan yang ketiga, membantu atau mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Yang keempat, membantu dan mendorong guru untuk melaksanakan pembelajaran lebih baik. Dan yang kelima, akuntabilitas lembaga. Serta yang keenam, meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan kita melakukan evaluasi pembelajaran adalah yang pertama, untuk keperluan bidang kelembagaan seperti pretest, formatif, dan posttest. Yang kedua, keperluan dalam hasil belajar yang akan menghasilkan seperti ijazah. Yang ketiga, keperluan dalam diagnosa dan perbaikan. Dan yang keempat, untuk informasi dalam penempatan minat dan bakat peserta didik. Lalu, kapan sih kita melakukan kegiatan evaluasi? Yang pertama, kita bisa melakukan evaluasi sebelum pengajaran, dapat berupa pretest. Yang kedua, pada saat pengajaran berlangsung. Dan yang ketiga, setelah pengajaran. Aspek yang dinilai dalam evaluasi belajar yaitu ada proses belajarnya, yaitu seluruh pengalaman belajar yang dilakukan oleh siswa. Yang kedua, hasil belajar. Ialah ketercapaian setiap kemampuan dasar, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor, yang diperoleh oleh siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam evaluasi belajar. Yang pertama, persiapan, yang kedua, pelaksanaan, dan yang ketiga, tindak lanjut. Dalam persiapan, apa yang kita lakukan? Yang pertama, membentuk dan mengorganisasikan tim pelaksana. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan aspek-aspek dan indikator apa yang akan dievaluasi. Yang ketiga, menyusun rencana kegiatan evaluasi pembelajaran. Yang keempat, menyusun kisi-kisi instrumen dan teknik evaluasi proses pembelajaran. Yang kelima, menyiapkan sarana pendukung. Dan yang keenam, mengatur jadwal dan petugas pelaksana lapangan. Kemudian, langkah pelaksanaan.
Apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua, mengolah data dan informasi. Yang ketiga, menganalisis temuan. Dan yang keempat, mendeskripsikan temuan. Langkah evaluasi yang terakhir yaitu tindak lanjut. Apa yang akan kita lakukan di tindak lanjut? Yang pertama, menyusun laporan. Yang kedua, menyampaikan hasil pelaksanaan evaluasi kepada yang berkepentingan. Ketiga, melakukan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan pembelajaran setelah diketahui hasil evaluasi tersebut. Materi yang terakhir yaitu diagnosis kesulitan belajar. Dalam proses pembelajaran, tugas guru tidak hanya sekedar mentransfer ilmu atau bahan pelajaran kepada peserta didiknya. Guru sebagai pendidik dituntut untuk bertanggung jawab atas perkembangan peserta didiknya. Karena itulah guru dalam proses pembelajaran terus memperhatikan kemampuan peserta didik secara individual, agar dapat membantu perkembangan peserta didik secara optimal. Kenyataan yang dapat kita jumpai ialah bahwa setiap individu peserta didik tidak semuanya dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru. Dengan kata lain, guru dalam mengajar sering menjumpai peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk memiliki kemampuan mengenali peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dan mencari faktor penyebabnya. Selanjutnya, guru diharapkan dapat menemukan teknik yang tepat untuk membantu mengatasi kesulitan belajar pada peserta didik tersebut. Kegiatan memahami kesulitan belajar tersebutlah yang kita kenal dengan diagnosis kesulitan belajar. Pengertian dari diagnosis kesulitan belajar ini terdapat dua istilah yang kita perlu pahami. Yang pertama istilah diagnosis, dan yang kedua kesulitan belajar. Menurut Harriman, dalam bukunya Handbook of Psychological Terms, diagnosis adalah suatu analisis terhadap kelainan atau salah penyesuaian dari pola gejala-gejalanya. Jadi, diagnosis di sini merupakan proses pemeriksaan terhadap hal-hal yang dipandang tidak beres atau bermasalah. Diagnosis adalah penentuan jenis masalah atau kelainan atau ketidakmampuan dengan meneliti latar belakang penyebabnya, atau dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak. Yang kedua, kesulitan belajar adalah suatu gejala yang nampak pada peserta didik yang ditandai dengan adanya prestasi belajar yang rendah atau di bawah norma yang telah ditetapkan. Maka, dapat kita pahami pengertian dari diagnosis kesulitan belajar tersebut, yaitu dapat diartikan sebagai proses menentukan masalah atau ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya dan atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan belajar maupun hambatan belajar yang nampak terlihat. Kesulitan belajar pada setiap peserta didik tidaklah selalu sama, baik jenis, sifat, maupun manifestasinya. Menurut McCarthy dan kawan-kawan, 1990 mengemukakan bahwa permasalahan kesulitan belajar peserta didik antara lain dapat berupa 1. Kekacauan belajar, learning disorder, yaitu suatu keadaan di mana proses belajar anak terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Anak yang mengalami kekacauan belajar tersebut, potensi dasarnya tidak diragukan, akan tetapi belajar anak terhambat oleh adanya reaksi-reaksi belajar yang bertentangan, sehingga anak tidak dapat menguasai bahan yang dipelajari dengan baik. Jadi, dalam belajar, anak mengalami kebingungan untuk memahami bahan belajar. Yang kedua, ketidakmampuan belajar atau learning disability, yaitu suatu gejala anak tidak mampu belajar atau selalu menghindari kegiatan belajar dengan berbagai sebab, sehingga hasil belajar yang dicapai berada di bawah potensi intelektualnya. Yang ketiga, learning dysfunction, yaitu kesulitan belajar yang mengacu pada gejala proses belajar yang tidak dapat berfungsi dengan baik, walaupun anak tidak menunjukkan adanya subnormal mental, gangguan alat indera, ataupun gangguan psikologis yang lain. Misalnya, anak sudah belajar dengan tekun, tetapi tidak mampu menguasai bahan belajar dengan baik. Yang keempat, underachiever,
adalah suatu kesulitan belajar yang terjadi pada anak yang memiliki potensi intelektual tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajar dicapai tergolong rendah. Dalam hal ini, prestasi belajar yang dicapai anak tidak sesuai dengan tingkat kecerdasan yang dimilikinya. Dan yang kelima, lambat belajar atau slow learner adalah kesulitan belajar yang disebabkan anak sangat lambat dalam proses belajarnya, sehingga setiap melakukan kegiatan belajar membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan anak lain yang memiliki tingkat potensi intelektual yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar bagi peserta didik. Latar belakang terjadinya kesulitan belajar atau ketidakberesan dalam belajar banyak sekali macam ragamnya. Tetapi, bila penyebab kesulitan belajar itu dikaitkan dengan faktor-faktor yang berperan dalam belajar, maka penyebab kesulitan belajar itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelajar atau faktor internal yang meliputi kemampuan intelektual, afeksi seperti perasaan dan percaya diri, motivasi, kematangan untuk belajar, usia, jenis kelamin, kebiasaan belajar, kemampuan mengingat, dan kemampuan penginderaan seperti melihat, mendengar, dan merasakan. Sedangkan faktor yang berasal dari luar atau faktor eksternal meliputi faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi proses pembelajaran yang meliputi guru, kualitas pembelajaran, instrumen atau fasilitas pembelajaran baik yang berupa hardware maupun software, serta lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Prosedur atau langkah-langkah dalam melaksanakan diagnosis kesulitan belajar bagi peserta didik dapat kita lakukan yang pertama dengan mengidentifikasi peserta didik yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Kegiatan di sini adalah menetapkan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dengan cara mengenali latar belakang, baik psikologis maupun non-psikologisnya. Yang kedua, merelokalisasi letak kesulitan belajar. Setelah kita menemukan peserta didik yang diduga mengalami kesulitan belajar, maka langkah berikutnya adalah menemukan di mana letak kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Dalam hal ini, kita dapat melakukan dengan cara mengetahui dalam mata pelajaran atau bidang studi apa kesulitan itu terjadi. Kemudian, aspek atau bagaimana kesulitan belajar itu dirasakan oleh peserta didik. Yang ketiga, menentukan faktor penyebab kesulitan belajar. Untuk menentukan faktor penyebab kesulitan belajar, dapat kita lakukan dengan cara meneliti faktor-faktor yang ada pada diri peserta didik internal dan faktor-faktor yang berada di luar peserta didik atau eksternal yang menghambat proses belajar atau pembelajaran pada peserta didik. Yang keempat, memperkirakan alternatif bantuan. Langkah keempat ini dapat ditempuh dengan menjawab beberapa pertanyaan oleh peserta didik. Yang pertama, apakah peserta didik masih mungkin ditolong untuk mengatasi kesulitan? Yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan peserta didik tersebut? Yang ketiga, kapan di mana pertolongan dapat diberikan kepada peserta didik? Yang keempat, siapa yang dapat memberikan pertolongan kepada peserta didik tersebut? Langkah yang kelima yaitu menetapkan kemungkinan cara mengatasinya. Pada langkah ini merupakan langkah untuk menentukan bantuan atau usaha penyembuhan yang dapat dilakukan oleh peserta didik atau yang diperlukan oleh peserta didik. Dalam menentukan bantuan penyembuhan tersebut, perlu dikomunikasikan atau didiskusikan dengan berbagai pihak yang dipandang berkepentingan atau diperkirakan akan terlibat dalam pemberian bantuan. Selanjutnya, rencana pemberian bantuan tersebut akan diberikan kepada peserta didik harus disesuaikan dengan jenis kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Bantuan dapat diberikan melalui program remedial atau pengajaran perbaikan, layanan bimbingan dan konseling, program referral yaitu memberikan peserta didik kepada ahli yang berkompeten dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Dan langkah yang terakhir yaitu tindak lanjut, langkah ke-6. Tindak lanjut merupakan langkah terakhir kepada kegiatan diagnosis kesulitan belajar yang berupa kegiatan sebagai berikut. 1. Memberikan pertolongan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar sebagai penerapan program bantuan yang telah ditetapkan pada langkah sebelumnya. Yang kedua, melibatkan berbagai pihak yang dipandang dapat memberikan pertolongan kepada peserta didik.
Yang ketiga, mengikuti perkembangan peserta didik dan mengadakan evaluasi terhadap bantuan yang telah diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki kesalahan atau ketidaktepatan bantuan yang diberikan. Dan keempat, melakukan referral kepada ahli lain yang berkompeten dalam menangani kesulitan yang dialami oleh peserta didik tersebut. Do you want to know?